Shallallahul Nadim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang munafik itu takut berperang karena takut mati. Orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang tidak ada ketakutan dalam tentang kematian pada saat berperang. Kenapa? Karena ayat yang kita baca kemarin. Wa kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjal. Seorang itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, dan kematiannya pun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ditentukan waktunya, dan gak ada orang yang tahu apakah dengan berperang itu orang akan segera mati atau lolos dari kematian. Pernah ketika dalam sebuah peperangan, sebagian dikatakan pasukan kaum muslimin harus menyeberangi sungai Tigris, daerah Irak sana, melawan musuh-musuhnya. Musuh ada di seberang sungai, sementara kita kaum muslim ada di seberang sungai sini. Nampaknya ada sebagian orang yang ragu-ragu. Maka ada seorang pemimpin perang yang mengatakan, apa yang menghambat kalian menyeberangi sungai Tigris ini untuk menghadapi musuh kalian? Padahal seorang tidak akan mati kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Menurut ketetapan waktu dan juga tempat yang telah Allah tentukan. Maka si pemimpin ini menyeberangi sungai dengan gagah berani, dan pasukannya pun kemudian juga ikut di belakangnya dengan semangat keberanian. Melihat seperti itu, apa yang terjadi? Apakah dia mati? Tidak, justru malah musuhnya yang lari tunggang langgang. Nah, jadi dalam peperangan, dalam pertempuran, belum tentu seseorang itu akan dimatikan dalam peperangan itu. Belum tentu musuh pun akan hidup. Artinya apa? Di tempat yang seberbahaya itu, yang dikatakan sebagai ladang kematian, belum tentu orang itu mati karena perang. Dan belum tentu kita duduk-duduk di tempat yang sepi, sehingga ono musuh, ono bahaya, ono penyakit, itu ya arepe urip. Artinya sudahlah, kita tidak perlu menakutkan mati, tapi persiapkan diri kita untuk sebaik-baiknya dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang benar-benar bermanfaat, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan berupa pahala dan berupa kekayaan di akhirat kelak karena amal-amal kita. Jadi sekali lagi, kematian sudah ada waktu dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada seorang pun yang tahu. Maka jangan menunda-nunda berbuat baik. Jangan kita kemudian mengulur-ulur waktu untuk bertahan kepada Allah, karena belum tentu umur kita masih panjang. Dan jangan takut kematian meskipun di dalam satu keadaan yang sangat berbahaya pun, karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian kita pas pada saat itu, tidak akan bisa menghindar. Tapi bila kita tidak terkapkan mati pada saat itu, maka kita tidak akan mendapatkan kematian penetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyindir kita, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa man, dan barang siapa yurid sawabat dunia, mengendaki pahala dunia. Jadi sapa wong iki urip nang dunya iki wedi mati, sing digoleki mung dunya dan dunya. Apa kata Allah? Nu'tihi minha. Saya akan memberikan kepadanya pahala dunia itu. Apa sing dikarepke, pas golek nang dunya kuwi Allah kei. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Dan barang siapa yang mengendangi pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu.
Wong itu gumantung apa sing di sejo, sing diniatkan, sing di azamkan. Nek wong niate golek dunya ya duwe dunya, akhirat Allah kai akhirat. Yani barang siapa yang amalnya hanya untuk dunia saja, niscaya dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ya sapa sing golek dunya tujuane niate maksude ujung akhirnya dunia Allah berikan. Dunia itu sebagaimana Allah tetapkan. Tanyaannya, dunia niku abadi napa fana? Dunia niku fana. Fana itu akan binasa. Mama alai waman alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini semua akan rusak, hilang, lenyap. Artinya dunia niku mboten abadi. Nek kula jenengan urip niki tujuane mau ngejar dunya sepira sing awake duweni, sepira sing awake dhewe kumpulke itu bakare wong lenyap. Karena tidak ada keabadian di dalam dunia itu. Ini wong munafik sing mau ngejar dunya, Allah kae dunya, ning dunyamu ya mung sebatas sampai kamu mati. Bahkan berapa banyak orang sebelum mati sudah kehilangan dunianya. Nah, tadi malam saya nonton di siaran channel Nek wong Laweyan itu sekarang hidup di apa namanya panti Perda, panti jempo lah. Biasa ngurusi wong sing tuwa, dan juga orang-orang miskin. Kita lagi anak ibu-ibu itu gelandang karo anaknya lanang, saya mulai 40-an tahun itu stres. Kalau nggak bocah cilik siji, jadi kalau cah cilik siji, jadi ibu-ibu mulai saya sudah 5 atau 70 tahun itu, kalau cah lanang siji mulai 40 tahunan lah gitu. Ada nggak cah cilik siji. Dulu dia pengusaha batik di Laweyan katanya begitu. Soge, pondoknya oke. Bahkan kalau dulure moro, dia apa dikeke. Dalam artian zaman sugih dulure dong. Nah, moro kabeh. Nah, tiba-tiba suaminya mati. Ditinggal mati, anak lanang sing siji mau stres. Wis itu saya karo bapak ibu piye tinggal mati itu stres. Nah, stres digugat cerai sama istrinya sekalian. Wis stres tinggal mati pae digugat cerai karo bojone. Anake loro, siji digawa sing wedok, siji digawa sing lanang. Wis lanang stres tinggal mati bapak tinggal menggat bojone wis tambah stres. Akhirnya si ibu itu bangkrut. Dulure diparani. Nah, biyen zamannya sugih itu barat ada gula ada semut. Yang wasan jatuh miskin, dulure diparani do nolak kabeh. Jadi seperti apa itu? Bukan asal balas tuba, apa itu jenenge? Zaman yang kene mulya kabeh do moro, jenenge rekoso kabeh do endo. Akhirnya ibu tadi kemudian ditemukan orang di Semarang dan diasuh di panti tadi itu. Itulah dunia. Dunia sing awake dhewe iki ya ora ana sing abadi. Nek urip itu tujuan mung golek dunia. Dunia itu iso cepat hilangnya. Ya kan lenyap tanpa bekas, tanpa jejak. Tapi kalau siapa orang mencari akhirat, maka Allah berikan keabadian akhirat. Nah, berupa pahala akhirat Allah akan memberinya. Bahkan
ia tidak akan kehilangan dunia ini. Di sapa sing pengen akhirat itu dapatnya dua. Ia akan berikan pahala akhirat dan tidak akan ditinggal dunianya. Dunyane yo entuk, akhirate yo abadi. Nek wong sing golek mung dunya to, entuke mung dunya akhirat hilang. Tapi semasa tujuannya akhirat, Allah akan berikan pahala abadi di akhirat dan ia tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Nah, hak dan bagian di dunia ini. Jadi wong sing tujuannya akhirat itu dia akan dapatkan pahala abadi di akhirat dan ia tidak akan ditinggal. Ora dibagi dunia mboten. Dunyane dibagi, akhirate abadi. Ada sebuah ayat mengatakan dalam surah 20 itu, man kana yuridu harsal akhirati nasid lahu fi harsih, man kana yurid harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka barang siapa kekayaan dunia yang dia inginkan, jadi maksudnya siapa yang menginginkan kekayaan akhirat, maka Allah akan tambahkan baginya keuntungan dunia baginya. Jadi sapa sing tujuane itu keabadian akhirat, keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi Allah tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mengendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada bagiannya sesuatu pun di akhirat. Ini tujuan akhirat itu eloro. Nah tujuan dunia itu emong siji. Wong munafik itu tujuannya mong dunia tuh. Munafik, wong kafir, wong fasik itu tujuannya mong dunia tuh. Itu emong dunia apa jadi hak? Neng orang itu bagian sedikit pun di akhirat. Neng sopo sing tujuan utamanya adalah akhirat akan berikan tambah kebaikan akhirat, bahkan berlipat-lipat, dan dia tidak akan kehilangan sedikit pun daripada bagian dunianya. Nah, makanya semoga ya, orang-orang yang beriman seperti si ibu tadi itu dijadikan sebagai pelajaran. Dunia ini memenuhi. Tapi bila si ibu tadi itu tujuan adalah untuk akhirat, ya sudah kebagian dunia yang sudah dia nikmati. Dia tidak akan kehilangan dunianya sebenarnya itu. Selama dia masih hidup, nyatanya saya nasi bantu, saya nasi ngopeni. Dan pahala akhiratnya dia akan abadi. Tapi nek tujuannya mau dunia tok, ya dunia mau sebatas mau. Ono kalane sugih, ono kalane bangkrut. Pas bangkrut ya ora duwe apa-apa. Nah, tapi kalau dia beriman, bangkrut ning dunya arep ndojol kebahagiaan di akhirat. Nek ora beriman, bangkrut ning dunya entek-entekan, akhirat ora kebahagiaan. Tapi nek akhirat tujuannya sebangkrut apapun di dunia, tetap akan ada bagian di akhirat. Dan dunia itu akan menambahkan baginya kebaikan akhirat. Tapi nak mau dunia, maka tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Juga ada ayat yang lain Al-Isra 18-19. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Barang siapa yang mengenai kehidupan sekarang atau di dunia, di sapa sing doya yak mung sing saiki sing kudu ndang entuk, ya kan? Maka ajalna lahu, kami segerakan baginya, gitu kan? Fiha, di dunia itu manasa apa yang kami kehendaki. Liman nuridu, bagi orang yang kami kehendaki. Sumajalna lahu jahannam, kalau tujuannya mau jahannam, mau dunia toh, lalu kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam.
Di wong sing digoleki dunya, dunya, dunya. Meskipun dia itu ramasian, cuma dia nggak beriman dengan akhirat. Dia jadi orang beling. Cara manusia dia nggak beling. Neng ngamal itu tujuannya menggolek dunia. Golek jeneng, golek dunia. Ya udah ya dapatkan bagian itu dunianya, tapi dia tidak dapat kebaikan akhirat sama sekali. Ngaplu maksudnya itu. Dunia ini dia peroleh, dia dapatkan, akhiratnya tidak mendapatkan bagian apa-apa. Nah, di akhirat bukan dapatkan melaratan dalam arti kaya neng dunia miskin orang, neng kono saya dicepain neraka jahanam. Dunia sugih apa-apa dia dapatkan, neng gandeng dia tidak menjadikannya sebagai tujuan akhirat, maka neng kono mungkari siksa. Nah ibaratnya kalau dicolok rata sana sih aman. Di akhirat itu tempatnya jahanam. Ada jatuh tempat surga atau neraka. Nek nggone ning swarga enak. Akhirat nggone swarga akbar. Nggone neraka cilaka. Makanya sematu gumantung tujuan kita dan niat kita. Apa yang kita tuju? Akhirat apa? Dunia. Nek dunia yang sebatas itu. Tapi nek akhirat yang kita tuju, kita mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mazmuma mazhura sing ora jadekke akhirat dadi tujuane, tetok dunya tok akhirat oleh jahanam dan tercela. Dan apa? Terusir. Jadi dia dicela oleh Allah dan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara wa man arada al-akhirata wa sa'ala saya dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat yang abadi dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mukmin sebagai orang beriman, fa ulaika kana masyhura, maka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan kebaikan oleh Allah berupa kebaikan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan wa sanajzis syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wong sapa sing dadekne akhirah itu dadi tujuane. Itu ora bakal kecewa. Dia akan beruntung dan keuntungannya adalah bersifat abadi. Langgeng kekal selama-lamanya. Namun jika cuma dunia yang dikejar, dioyak, duplek-uplek, maka dia kalau toh Allah berikan hanya kebaikan dunia yang sementara, bahkan dibatasi. Iya betul. Dan itu dibatasi. Nah dari istilah begini, kowe tok oyak dunia, urung aron kecekel. Ana sing kecekel, ana sing ora kecekel. Yen gak kecekel paling-paling mung kecewa. Yen kecekel ora nek puas-puase. Nek dunya tujuane ya siji ora kecekel. Nek ora kecekel mau bakal kecewa. Nek kecekel ora nek puas-puas. Terus nek datang kematian dengan tiba-tiba atau bahkan juga nggak tiba-tiba, renek sing digowo. Begitu sing gue mau mati, orang gowo bondone sama sekali. Makanya ingatlah, ya. Urip itu tujuannya harus lillahi ta'ala. Tujuan utama adalah untuk akhirah. Kita pasti mendapatkan bagian dunia. Gak akan Allah sia-siakan dunia kita. Allah akan berikan. Akhiratnya dapat, dunyane dapat. Jenenge fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bakina azab. Tapi nak mung dunya ya mung dunya. Ngatakan perang wedi mati, pun sedekah wedi miskin. Nah,
kon ngaji wedi kesel berarti gitu. Ya, entuknya mung dunya sebatas yang dari bagian dia sedangkan takdir Allah. Akhirat ora entuk apa-apa, malah cek dilebokke neraka. Nauzubillah min dzalik. Dapat dipahami ini. Nah, makanya nanti urip itu apa? Aja tujuane mung golek dunya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita akhiratnya pasti dapat, dunyane dapat sesuai dengan bagian Allah. Tapi nek tujuane mung dunya tok, nah urung karuan entuk. Nek ora entuk akhire mung kecewa. Nek entuk yo ora puas-puase, yo ora digawa abadi. Akhirat malah manggon rokok. Itu adalah kesedihan di atas kesedihan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu benar-benar semangat dalam mendambakan akhirat, kita menjadi orang-orang yang ikhlas, yang tulus, dan itu tidak akan menjadikan kita kecewa, tapi kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian, kita sambung besok lagi, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.